좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너에게 going going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Karina Hamzir, mahasiswa semester 4 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kairul. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu etnografi dan bagaimana cara mengumpulkan data dan bagaimana cara menganalisis data dalam metode etnografi. Langsung saja, untuk mempersingkatkan waktu, saya akan menjelaskan tentang apa itu etnografi. Etnografi berasal dari dua kata, yaitu etnos yang berarti rakyat dan juga grafia yang berarti tulisan atau gambaran. Etnografi adalah suatu tulisan yang menggambarkan suatu masyarakat, kelompok, atau kehidupan manusia. Etnografi adalah salah satu metode yang sering digunakan dalam ilmu sosial, terutama dalam antropologi dan beberapa cabang sosiologi. Etnografi juga dikenal sebagai bagian dari ilmu sejarah yang mempelajari masyarakat, kelompok etnis, dan informasi etnis lainnya. Etnogenesis, komposisi, perpindahan tempat tinggal, karakteristik kesejahteraan sosial, juga budaya material dan spiritual mereka. Etnografi sering diterapkan untuk mengumpulkan data empiris tentang masyarakat dan budaya manusia. Pengumpulan data biasanya dilakukan melalui pengamatan partisipan, wawancara, kuesioner, dan lain-lain. Ilmu ini bertujuan untuk menjelaskan keadaan masyarakat yang dipelajari, misalnya untuk menjelaskan seseorang sebuah etnos melalui tulisan. Dalam biologi, jenis studi ini disebut studi lapangan atau laporan kasus. Keduanya digunakan sebagai sinonim umum untuk etnografi. Etnografi secara harfiah memiliki arti tulisan atau laporan tentang suatu suku bangsa yang ditulis oleh seseorang antropologi atas hasil kerja lapangan selama sekian bulan atau sekian tahun. Penelitian antropologis menghasilkan laporan yang sangat khas, sehingga istilah etnografi digunakan untuk mengacu pada metode penelitian untuk menghasilkan suatu laporan penelitian. Etnografi sebagai laporan penelitian maupun sebagai metode penelitian dianggap sebagai dasar dan asal-usul ilmu antropologi. Ciri khas dari metode penelitian lapangan, etnografi adalah bersifat holistik, integratif, text description, dan analisis kualitatif dalam rangka mendapatkan point of view. Teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi, partisipasi, wawancara terbuka dan mendalam yang dilakukan dalam jangka waktu yang relatif lama. Penelitian etnografi mengutamakan adanya kepekaan peneliti, proses berpikir mendalam, dan interpretasi atas fakta berdasarkan konsep yang digunakan menggambarkan konsep tersebut. Dengan pemahaman yang dalam serta mengutamakan nilai-nilai yang diteliti, penelitian dengan metode etnografi memfokuskan pada pandangan subjek sebagai objek penelitian. Penelitian etnografi biasanya mengkaji kebudayaan dalam masyarakat yang merupakan konstruksi peneliti dari berbagai informasi yang diperoleh di lapangan. Dalam konteks kebudayaan masyarakat, yang tergambar adalah tingkat laku sosial masyarakat yang dilihat sebagaimana adanya. Selanjutnya, cara mengumpulkan data dalam metode etnografi. Tugas yang paling utama bagi penulis adalah mencari data dan mengumpulkan. Pengumpulan data terdiri dari beberapa macam.
Pertama, penelitian etnografi realistis. Penelitian ini penulis bersama langsung dengan responden dalam waktu yang lama. Data yang diperoleh dengan wawancara mengamati langsung perilaku seseorang terhadap kebudayaannya. Yang kedua, penelitian etnografis kritis adalah pengumpulan data bagaimana cara melakukan kolaborasi antara penulis dengan responden sehingga akan meningkatkan pemahaman responden untuk memilih langkah yang lebih hemat atau yang lebih tepat untuk kelanjutan dari responden tersebut. Selanjutnya, cara untuk menganalisis data dalam metode etnografi. Terdapat 4 bentuk analisis data penelitian etnografi, diantaranya yang pertama, analisis domain. Analisis ini berguna untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan kondisi penelitian. Yang kedua, analisis taksonomi. Analisis ini digunakan untuk mencari domain-domain menjadi lebih singkat. Hal ini untuk mengetahui strukturnya. Yang ketiga, analisis komponensial. Analisis ini digunakan untuk mencari pertanyaan-pertanyaan yang terpilih dalam melakukan wawancara dan observasi agar memperdalam dalam pencarian data. Dan yang keempat, analisis tema. Analisis ini digunakan untuk mencari kesimpulan dari domain-domain tersebut sehingga akan memperoleh tema-tema yang sesuai. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.